Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Andifa Eka Putri, yang kedua Safira Panduwinata, yang ketiga Muhammad Misbahul Munir, yang keempat Silviatur Rifkiyah, yang kelima Ahmad Zuhairi Firdaus, yang keenam Koiratul Mahmuda. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengertian kelompok. Definisi kelompok adalah kumpulan yang terdiri dari dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Tipe-tipe kelompok. Yang pertama ada kelompok formal, yaitu suatu kelompok kerja yang ditandai dengan struktur organisasi, aturan, fungsi, dan lain-lain. Kelompok formal dibagi menjadi dua, yakni kelompok komando. Kelompok komando adalah kelompok yang tersusun atas atasan dan bawahan dan ditentukan oleh bagan organisasi. Yang kedua ada kelompok tugas. Kelompok tugas adalah kelompok yang ditetapkan secara organisasional yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal adalah suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasi. Terdiri dari dua tipe, yaitu yang pertama A. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu sasaran khusus yang menjadi kepedulian bersama. Yang kedua B. Kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan adalah kelompok yang bersama-sama karena mempunyai kesamaan karakter. Tahap-tahap perkembangan kelompok. A. Model 5 tahap. 1. Pembentukan. 2. Keributan. 3. Penormaan. 4. Pelaksanaan. 5. Penundaan. B. Model kesetimbangan tercela. 1. Penentuan arah kelompok. 2. Fase kelemahan. 2. Fase kelembaman. 3. Peralihan atau transisi. 4. Transisi diikuti perubahan-perubahan utama. 5. Transisi diikuti inersia. 6. Penyelesaian. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain, di antara berbagai bidang dalam sebuah organisasi, maupun di antara anggota dalam suatu bagian tertentu dalam organisasi. Dampak konflik terhadap organisasi. 1. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. 2. Konflik bisa menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. 3. Konflik memiliki dampak positif ketika manajemen atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. 4. Konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Sumber konflik. 1. Faktor komunikasi, faktor struktur tugas dan struktur organisasi, faktor personal, faktor lingkungan. Pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama ada stipulasi konflik, yang peningkatan persaingan antara individu dan kelompok, pelibatan pihak eksternal ke dalam bagian di mana konflik terjadi, dan yang ketiga ada perubahan aturan main atau prosedur yang ada. Dan yang kedua ada pengendalian konflik. Di sini ada perluasan penggunaan sumber daya organisasi, peningkatan koordinasi dalam organisasi, penentuan tujuan bersama yang dapat
mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, dan terakhir mempertemukan perilaku dan kebiasaan kerja dari para pegawai. Yang ketiga yaitu penyelesaian dan penghilangan konflik. 1. Penghindaran konflik dengan jalan penghindaran sumber konflik. 2. Intervensi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik untuk melakukan kompromi. 3. Mengakomodasi keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik dalam suatu forum penyelesaian konflik. Komunikasi, proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbol. Bentuk komunikasi. 1. Komunikasi vertikal. A. Dari atas ke bawah. Digunakan pimpinan untuk melaksanakan kebijaksanaan, menyampaikan teguran, prosedur kerja. B. Dari bawah ke atas. Digunakan karyawan untuk memberikan pengertian mengenai laporan presentasi kerja, saran, keluhan, memperoleh informasi. 2. Komunikasi horizontal. Komunikasi secara mendatar di antara sesama karyawan, biasanya tidak formal. 3. Komunikasi diagonal, berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda atau tidak berada pada jalur struktur yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odong-odong lewat di depan rumahku.